anak wayang diambang gamang. Konflik budaya masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Indonesia. Hingga kini pemerintah, aparat, bahkan kelompok pro keragaman seolah-olah menginginkan konflik tersebut terjadi. Entah karena kekurangan wawasan, mereka malah mendorong agar konflik horizontal antar dua suku besar di Indonesia yakni Jawa dan Sunda terjadi. Awalnya bermula dari polemik wayang Ustadz Khalid Basalamah. Menurut Khalid, wayang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Seandainya ada dalang yang ingin bertobat, ia menyarankan agar memusnahkan wayang-wayangnya. Dalam ceramahnya, Basalamah tidak pernah memaksa seseorang untuk berhenti menggeluti wayang. Itulah mengapa ia menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf atas pernyataannya. Namun pendapat Basalamah malah diserang berbagai pihak, terutama oleh Eko Kuntadi dan kelompok Buzzer RP-nya. Eko menyebut Khalid sebagai penceramah aliran Wahabi yang kerap mengharamkan sesuatu, termasuk budaya lokal. Selain itu, BNPT pun merespon ceramah Khalid Basalamah soal wayang dan menyebut Ustadz Khalid sebagai Ustadz Wahabi. Irfan Idris BNPT mengatakan ceramah Ustadz Khalid perlu dibantah dengan dalil-dalil Al-Quran. Ia pun menyindir apakah perlu wayang dibuat menyerupai seseorang yang Islami seperti berjenggot dan bergamis. Irfan mengatakan wayang ada dasar dalilnya, sehingga para wali songo menjadikannya sebagai sarana dakwah. Khalid Basalamah bahkan dipolisikan. Meski sudah meminta maaf dan klarifikasi, Khalid Basalamah tetap dilaporkan ke polisi oleh Sandi Tumiwa. Banyak pihak yang menyayangkan pelaporan Khalid Basalamah, seperti tokoh NU Gus Umar yang mengunggah potongan video ceramah Gus Baha tentang wayang. Dalam videonya, Gus Baha mengungkap fakta, wayang sudah diharamkan sejak zaman Wali Songo. Gus Baha menjelaskan Sunan Giri menyatakan bahwa wayang haram. Pada zaman itu belum ada wayang kulit. Yang ada hanya wayang tegul yang berbentuk patung menyerupai makhluk hidup. Gus Baha menjelaskan awal Islam masuk Nusantara hanya ada wayang tegul yang dilarang dalam Islam sebab berbentuk patung. Saat itu Sunan Kalijaga tidak tahu hukum Islam karena ia merupakan mantan preman yang jadi wali. Akhirnya percecokan itu ditengahi oleh Sunan Kudus. Wayang lantas ditipiskan menjadi wayang kulit, sebab jika rata seperti kulit sudah tidak lagi memungkinkan untuk diisi nyawa lagi. Dari penjelasan Gus Baha diketahui bahwa Sunan Giri sebelum kemunculan gerakan Wahabi sudah mengharamkan wayang tegul. Perdebatannya dengan Sunan Kalijaga melahirkan wayang kulit yang diperbolehkan. Lantas bagaimana dengan wayang golek? Dalam ceramah Gus Baha dijelaskan sisi historis masuknya Islam ke Indonesia, khususnya jika merujuk posisi Sunan Giri, maka dapat dimaknai wayang golek yang lekat dengan budaya Sunda merupakan budaya yang haram. Sedangkan wayang kulit yang lekat dengan budaya Jawa adalah budaya yang tidak haram. Uniknya lagi, Gus Baha menjelaskan bahwa Sunan Kalijaga tidak tahu hukum Islam soal wayang tegul atau golek karena merupakan mantan preman jadi wali. Dengan kata lain, Gus Baha sedang mengatakan bahwa buzzer RP berlagak preman tak tahu hukum agama Islam, sok tahu dengan pernyataan mereka soal ajaran Wahabi teroris melabeli wayang haram. Disinilah mengapa polemik wayang harus disikapi bijak oleh pemerintah maupun aparat. Jika polemik ini terus berkembang, ini hanya akan menghasilkan konflik horizontal terkait budaya antara suku Jawa dengan Sunda. Jika Khalid Basalamah yang tidak pernah menyatakan wayang sebagai haram lalu dipolisikan, maka Gus Baha pun bisa saja dipolisikan oleh suku Sunda. Padahal polemik wayang ini seharusnya tetap berada di ruang publik, bukan ranah hukum. Buktinya tidak banyak yang tahu kalau Sunan Giri sudah mengharamkan wayang berwujud patung 3 abad sebelum Wahabi lahir. Bahkan banyak yang overconfidence menyatakan wayang digunakan Wali Songo untuk menyebarkan Islam di Indonesia tanpa mengetahui historinya. Sehingga ada kekeliruan fatal dari mereka yang mengkritisi Khalid Basalamah. Bukankah situasi ini seharusnya menjadi ruang kontemplasi bagi semua pihak? Bibit-bibit konflik seperti inilah yang tidak dipikirkan pemerintah dan aparat dalam mempersoalkan ceramah Khalid Basalamah. Jika kriminalisasi opini dikedepankan, maka pemerintah dan aparat akan terjebak dalam situasi saling melapor, di mana Khalid Basalamah bisa memidanakan Gus Miftah, kemudian suku Sunda bisa memidanakan Gus Baha. Bahkan, situasi terburuknya akan menghasilkan konflik horizontal antara pemilik budaya wayang golek Sunda dengan pemilik budaya wayang kulit Jawa. Semuanya terjadi karena buzzer RP yang kerap keliru dan enggan introspeksi, ditambah blunder Baris Krim Polri dan BNPT yang terburu-buru menghakimi bukan dengan fakta, melainkan menghakimi dengan opini yang keliru pula.